Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Koiriah, NIM 1. Di sini saya sebagai pemateri ketiga dari kelompok 5 analisis komparatif. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Telah diketahui bahwa judul penelitiannya bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu perbandingan nilai ujian matematika semester 1 dan semester 2 kelas 4. Untuk variabel penelitiannya yaitu nilai siswa kelas 4. Rumusan masalahnya, apakah ada perbedaan nilai ujian matematika siswa semester 1 dan semester 2 di kelas 4? Yang keempat, yaitu data atau skala pengukurannya menggunakan interval. Teknik sampling yang digunakan yaitu probability sampling dan jenis sampel random sampling. Jumlah sampelnya yaitu 10. Untuk H0-nya, tidak ada perbedaan antara nilai ujian matematika semester 1 dan semester 2 kelas 4. HA-nya, ada perbedaan antara nilai ujian matematika semester 1 dan semester 2 kelas 4. Kemudian membuat hipotesis model statistik. H0 μ1 sama dengan μ2 dan HA-nya μ1 tidak sama dengan μ2. Untuk tahap signifikannya yaitu 5%. Uji statistik yang digunakan yaitu sample pair test. Untuk kaidah pengujiannya, apabila min T tabel kurang dari atau sama dengan T hitung, kurang dari atau sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Pada analisis komparatif dua sampel berkorelasi, yang tahap ke-12 yaitu menghitung nilai T hitung dan T tabel. Untuk tahapan yang pertama yaitu menghitung nilai T hitung terlebih dahulu. Yang kita lakukan yaitu membuat tabel penolong, di mana terdiri dari satu responden, kolom kedua nilai semester 1, yang ketiga nilai semester 2, kemudian nilai dari X1 min X bar pangkat 2, Y1 min Y bar pangkat 2, di mana X1 merupakan nilai semester 1 dan Y1 merupakan nilai semester 2. Ya, untuk mengetahui nilai dari X1 min X bar pangkat 2, kita harus mencari dulu nilai dari X bar atau nilai dari rata-rata semester 1. Kemudian di sini juga sama, Y bar kita harus mencari nilai rata-rata dari semester 2. Ya, untuk yang pertama kita terlebih dahulu menentukan nilai rata-rata semester 1 yang dilambangkan dengan X bar. Oke, rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma X1 per N, di mana N ini merupakan jumlah dari responden. Kemudian kita melihat di sini jumlah dari nilai semester 1 yaitu 791. Baik, kita tulis 791 per 10. Di sini jumlah respondennya ada 10. Ya, sama dengan. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari nilai rata-rata semester 2. Untuk di sini rumusnya yaitu Y bar sama dengan sigma Y1 per N sama dengan, kita lihat jumlahnya di sini ada 728 per 10 sama dengan 72,8. Setelah kita mengetahui nilai dari rata-rata semester 1 dan semester 2, tahap selanjutnya yaitu mencari nilai X1 min X bar kuadrat. Baik, kalau di sini yaitu nilai X1 dari 87 dikurangi X bar 79,1. 87 dikurangi 79,1 itu dikuadratkan sama dengan 62,41. Begitupun
sampai pada responden ke-10. Saya sudah menghitung semuanya nilai dari X1 min X bar kuadrat, dan di sini sudah dijumlahkan. Oke, selanjutnya saya akan menghitung nilai dari Y1 min Y bar kuadrat, di mana nilai dari Y1 sama dengan 75 dan Y bar 72,8 dikuadratkan. Memperoleh hasil 201,64. Ya, di sini saya sudah menyelesaikan semuanya dan memperoleh hasil 657,8. Setelah menghitung nilai rata-rata sampel, selanjutnya yaitu kita menghitung nilai varians atau CS kuadrat. Yang pertama yaitu menghitung nilai varians dari semester 1. Rumusnya S kuadrat X sama dengan sigma dalam kurung X1 min X bar per N min 1 sama dengan, kita masukkan nilai dari X1 yaitu 791 min rata-ratanya yaitu 79,1 per 10 min 1 sama dengan 711,9 per 9 sama dengan 79,1. Untuk yang semester 2 yaitu S kuadrat Y sama dengan sigma Y1 min Y bar per N min 1 sama dengan nilai dari Y1 yaitu 728 min 72,8 nilai rata-rata Y1 10 min 1 sama dengan 655,2 per 9 sama dengan 72,8. Setelah menghitung nilai varians, tahap selanjutnya yaitu menghitung nilai deviasi. Pertama kita mencari nilai deviasi dari semester 1 terlebih dahulu. Rumusnya yaitu Sx sama dengan akar dari sigma dalam kurung X1 min X bar pangkat 2 per N min 1 sama dengan, kita memasukkan nilainya yaitu nilai X1 sama dengan 791 min 79,1 kuadrat 10 min 1 sama dengan akar dari 711,9 kuadrat per 9 sama dengan 506.801,61 per 9 sama dengan akar dari 56.331,29 sama dengan 237,34 untuk nilai yang semester 2. Yaitu rumusnya SY sama dengan rumusnya sama sigma dalam kurung Y1 min Y Y bar kuadrat per
N-1 sama dengan nilai dari Y1 yaitu 728 min 72,8 pangkat 2 per 10 min 1 655,2 kuadrat per 9 sama dengan 429,4 per 9 sama dengan akar dari 47.698,56 sama dengan 218,4. Ya, sudah ketemu nilai dari deviasi semester 1 dan semester 2. Tahap selanjutnya yaitu menghitung nilai korelasi. Untuk menghitung nilai korelasi, yang pertama yaitu membuat tabel penolong. Tabel penolong terdiri dari kolom responden, nilai X yaitu nilai dari semester 1, nilai Y yaitu dari nilai semester 2, kemudian XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Selanjutnya yaitu menghitung nilai korelasi. Untuk menghitung nilai korelasi, kita menggunakan rumus produk momen. Rumusnya yaitu R sama dengan N dalam kurung sigma XY min dalam kurung sigma X dalam kurung sigma Y per akar dari akar pangkat N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat nilai dari sigma X mohon maaf maksud saya nilai dari sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Setelah itu kita memasukkan nilainya. N-nya yaitu jumlah responden 10, nilai XY-nya yaitu 59.163 min sigma X-nya 791, sigma Y-nya 728 per akar dari N-nya 10, sigma X Y N10 sigma X kuadrat yaitu 62.829 dikurangi sigma X kuadrat yaitu 791 kuadrat tutup kurung N lagi 10 sigma Y-nya sigma Y kuadrat maksud saya
310 min 728,2 sama dengan nilai korelasinya sudah ketemu 1,69. Selanjutnya yaitu kita menentukan nilai T hitungnya. Untuk menghitung nilai T hitung, rumusnya yaitu T hitung sama dengan X bar min Y bar per akar dari S kuadrat per N1 plus S2 per N2 min 2R S1 per akar N1 dalam kurung nilai S2 per N2. Ya, ini adalah rumus dari T hitung. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai dari rumus ini. Ya, telah diketahui bahwa nilai dari rata-rata X1 yaitu 79,1 dikurangi 72,8 per akar dari varian semester 1 yaitu 79,1 per nilai N1 yaitu 791 per nilai variansnya yang semester 2 yaitu 72,8
per 728 dikurangi 2 kali 1,69 yaitu 1 RR di sini. Dalam kurung nilai deviasi semester 1-nya yaitu 237,34 per akar dari N1 yaitu 28,12 dalam kurung 2,184 per 26,98 sama dengan 6,3 per akar dari nilai ini. Jadi di sini saya sudah menghitung terlebih dahulu nilai dari 79,1 per 791 sama dengan 0,01 ditambah ini juga 0,01 min 3,38 kali 808 maksud saya kali 8,44 kali 89 sama dengan 6,3 per akar 0,2 min 230,78 sama dengan 6,3 per negatif 230,58 sama dengan 6,3 per negatif 15,18 sama dengan negatif 4,15. Ya, kita sudah mengetahui bahwa nilai T hitungnya yaitu negatif 4,15. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari T tabel. Ya, untuk menentukan T tabel, kita melihat taraf signifikan yang digunakan oleh peneliti pada soal yaitu 5% atau 0,005. Diuji dua sisi sehingga alfa per 2 sama dengan 0,005 per 2 sama dengan 0,025. Ya, selanjutnya yaitu mencari T tabel pada tabel distribusi T dengan ketentuan dB sama dengan N min 1, di mana derajat bebasnya sama dengan 10,1 sama dengan derajat bebasnya 10 min 1 sama dengan 9. Ya, sehingga T alfa per derajat bebas sama dengan T alfanya yaitu 0,025,
derajat bebasnya 9. Nah, teman-teman bisa mencari pada tabel distribusi T. Untuk alfa 0,025 dan derajat bebasnya 9 yaitu 2,262. Tahap selanjutnya yaitu membandingkan nilai T tabel dan T hitung. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, yaitu nilai T hitung yaitu negatif 4,15 dan T tabelnya yaitu 2,262. Jika diperoleh angka demikian, maka 2,262 lebih besar dari negatif 4,15. Maka kita melihat di sini. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak. Sehingga HO berdasarkan deskripsi atau berdasarkan ujian yang dilakukan peneliti, maka HO ditolak. Selanjutnya yaitu analisis komparatif lebih dari 2 sampel. Yang pertama yaitu one way ANOVA. One way ANOVA atau analisis seragam satu arah merupakan analisis yang digunakan untuk menguji rata-rata atau pengaruh perlakuan dari suatu percobaan yang menggunakan satu faktor, di mana satu faktor tersebut memiliki 3 atau lebih kelompok. One way ANOVA merupakan pengujian hipotesis komparatif untuk data berjenis interval atau rasio dengan K sampel lebih dari 2 sampel yang berkorelasi. Untuk tata uji statistiknya, yang pertama yaitu membuat hipotesis dalam uraian kalimat. Contohnya, HO, H0. Tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel A dan sampel B serta sampel C. Ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel A dan sampel B serta sampel C. Sudah terlihat kan di sini menggunakan 3 sampel. Untuk uji yang kedua yaitu membuat hipotesis statistik, di mana H0 sama dengan X bar 1 sama dengan X bar 2 sama dengan X bar 3. HA yaitu X bar 1 tidak sama dengan X bar 2, tidak sama dengan X bar 3. Tata cara yang ketiga yaitu menentukan taraf signifikan. Taraf signifikan dilambangkan dengan alfa. Peneliti dapat menggunakan 1%, 5%, ataupun 10%. Yang keempat yaitu pengujian. Untuk pengujian sendiri, kaidahnya yaitu apabila F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Apabila F hitung kurang dari F tabel, maka H0 ditolak. Tata cara yang kelima yaitu menghitung F hitung dan F tabel. Rumus dari F hitung sama dengan ragam 1 per ragam 2. Untuk tahap menghitung nilai F hitung, yang pertama yaitu membuat tabel penolong yang terdiri dari kolom populasi dan sampel. Selanjutnya yaitu mencari nilai kuadrat antar baris. Rumusnya sebagai berikut, di mana XN sama dengan total jawaban setiap siswa atau sampel, XR jumlah total jawaban dari setiap kelompok atau sampel, NN yaitu jumlah sampel setiap kelompok, dan N besar yaitu total sampel. Kemudian, mencari nilai derajat kebebasan antar grup, di mana rumusnya yaitu DKB sama dengan A-1, di mana A merupakan jumlah kelompok atau sampel. Kemudian, menentukan nilai ragam antar grup. JKB yaitu nilai kuadrat antar baris per derajat kebebasan antar grup. Kemudian,
menentukan nilai kuadrat dalam antar grup. Selanjutnya yaitu menentukan nilai derajat kebebasan antar grup. Rumusnya yaitu DKD sama dengan N min A. Kemudian menentukan nilai ragam antar grup 2 sama dengan JKD per DKD. Kemudian menentukan nilai F hitung. Rumusnya yaitu F hitung sama dengan ragam antar grup 1 per ragam antar grup 2. Setelah kita mengetahui nilai F hitung, kemudian menentukan nilai F tabel. Rumus dari F tabel yaitu F tabel sama dengan F dalam kurung alfa dalam kurung DKA, DKB. Nilai F tabel dapat dicari di tabel distribusi F. Cara yang keenam yaitu membuat tabulasi ragam untuk ANOVA satu arah. Tata cara selanjutnya yaitu membandingkan F tabel dan F hitung. Kemudian membuat keputusan.